Bouncy dan energetic, itulah ride feel yang didapat dari sepatu lari ini, Asics Nova Blast 2. Nah, feel ini nih fans adalah hasil dari berbagai modifikasi baik dari segi desain maupun konstruksi sepatu yang dilakuin Asics dari iterasi sebelumnya. Sebelum kita lihat lebih dekat, klik subscribe dulu dan turn on post notification-nya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What is up Run Hood Family, balik lagi bersama gue Adistra Bimo. Dan gue Priscilla Kinanti, welcome to Run Hood Running Gear Review. Kali ini kita akan ngeliat modifikasi terbaru dari Asics nih, Asics Nova Blast 2. Bener banget nih Dis. Nah, kalau di Asics Nova Blast 2 ini gue sebetulnya agak-agak amazed gitu ya sama modifikasi yang dilakukan Asics dan shoe designernya di sepatu ini. Karena kan biasanya kalau modifikasi sepatu gitu ya, kebanyakan shoe designer lain itu nambahin fitur. Nah, tapi Asics itu malah ngurangin fiturnya nih fams di sepatu Nova Blast 2 ini. Dikurangin ya, penasaran juga gue. Iya kan, makanya kalau lo penasaran, makanya nonton video ini sampai habis. Nah, ngomong-ngomong soal penambahan fitur nih, kita ngomong soal yang terbaru dulu nih Des, di Nova Blast 2 ini. Ada apa aja sih? Dari segi look sebenarnya sepatu ini, Nova Blast 2 ini cukup mirip dengan pendahulunya. Tapi nanti kita coba lihat perbedaannya. Apa sih yang ngebedain dari Nova Blast yang pertama? Kita mulai dari bahan uppernya. Nova Blast 2 ini memakai bahan double layer jacket mesh. Itu yang melapisi hampir di bagian atasnya. Kalau kalian lebih dekat, ini sebenarnya ada dua bahan tipis di bagian atasnya ya. Lalu untuk bagian lidah sepatunya sendiri juga sepatu ini mempunyai guset tetang yang dimana itu ada kayak wing tipis atau sayap tipis di bagian kiri kanannya. Jadi tidak slip kemana-mana saat kalian berlari. Nah lalu kalau kita lihat di bagian belakangnya ini juga ada TPU heel stabilizer yang membuat tumit kalian stay di tempatnya saat menapak. Untuk bagian midsole-nya ini memakai FF Blast yang didesain untuk riding yang responsif. Base-nya juga di atas midsole ini juga dibikin lebih lebar. Jadi di antara upper dan midsole-nya itu ada space sedikit yang berfungsi untuk membuat lari kalian lebih stabil. Untuk bentuk midsole-nya sendiri di bagian heels-nya mengikuti seri Nova Blast pendahulunya. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakang ini bener-bener ikonik banget, signature-nya Nova Blast banget. Ada pattern yang nggak beraturan, ada kayak heksagonal tapi tidak seperti heksagonal, jadi heksagonal yang tidak beraturan gitu ya kita menyebutnya. Nah lalu untuk di bagian outsole-nya sendiri bisa dibilang cukup generous dari rubbernya. Kalau kalian lihat di sini ada bagian merah, ini rubbernya yang menyelimuti hampir di semua bagian outsole-nya. Lalu di bagian belakangnya, di heels-nya, walaupun tidak kelihatan secara kasat mata gitu ya, tapi di bagian belakangnya ini mereka memakai teknologi yang bernama AHAR Plus rubber sole yang dibikin lebih tebal, yang memang dibikin lebih durable karena mereka tahu, Asics tahu di bagian heel itu yang paling sering habis rubbernya. Nah lalu untuk bagian outsole sendiri ini yang menarik banget di Nova Blast. Jadi di bagian tengahnya kalau kalian lihat di sini ada seperti pulau yang mereka bilang ini adalah rubber pot yang memang memberikan efek seperti trampolin saat kalian berlari. Nah yang berbeda antara Nova Blast 2 dengan Nova Blast pertama nih Ti. Jadi kalau Nova Blast yang pertama itu memakai satu bahan monofilamen, tapi yang di Nova Blast 2 ini memakai dua bahan tipis yaitu jacket mesh. Lalu perbedaan yang cukup signifikan di Nova Blast 2 ini adalah di bagian shock linernya yang dibikin lebih lembut dibandingkan kakaknya. Oke, ini kalau yang tadi lo bilang itu pasti bagian atasnya ini ya Des ya, ada dua lapisan nih. Kalau misalnya kita bisa tunjukin nih fams, ini di bagian atasnya tuh ada bolong-bolong dan dari bolong-bolong yang lapisan pertama atau lapisan terluar ini kelihatan ada lapisan lagi nih di bagian dalamnya. Yes. Nah itu tadi pengembangan yang ada di Nova Blast 2. Tapi tadi kan lo bilang sepatu ini ada yang dikurangi nih. Bener. Apa aja tuh, Ti? Nah, kalau misalnya di tahun 2021 ini nih, Des, kita bisa tahu juga ya, fans, kita bisa lihat kalau brand-brand sepatu lari itu berlomba-lomba buat nambahin stack height atau ketinggian di bagian midsole-nya gitu ya. Makanya kita lihat kecenderungan sepatu lari yang keluar di tahun 2021 itu midsole-nya tebel-tebel banget. Nah,
Tapi gue bilang ya Dis ya, shoe designernya Asics tuh genius banget gitu. Justru di Nova Blast 2 ini mereka malah ngurangin stack height-nya atau bagian midsole-nya nih fans. Jadi menurut mereka dengan pengurangan ini justru sepatunya ini ketika kita pakai buat lari itu akan lebih stabil dan stabilitasnya itu mereka bilang bisa lebih permanen gitu. Nah, kalau di Nova Blast 2 ini ketebalannya atau stack height-nya ini ada di 8 mm. Kalau yang di Nova Blast tadi itu yang tadi lo bilang sebagai kakaknya itu Des, itu ada di 10 mm. Jadi emang ada pengurangan sekitar 2 mm ya untuk di bagian stack height-nya. Sedikit info nih fams, Nova Blast 2 ini Dis emang jadi sepatu yang punya stack height paling tinggi gitu ya dibandingin sepatu-sepatu lainnya Asics di seri Blast. For your information, seri Blast itu ada Nova Blast, ada Gel Kinsey, ada Dyna Blast, ada Versa Blast, MX, yang masing-masing punya fungsi khususnya sendiri. Tapi nggak mungkin kita bahas semuanya di sini. Jadi di video kali ini kita fokus ke Nova Blast 2 ini. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu atau pengen banget kita nge-review, coba aja tulis di kolom komentar. Nah, sambil nunggu kalian kasih komen tentang Nova Blast 2 ini ataupun sepatu Asics yang lainnya, kita better cobain dulu kali ya, Dis. Let's go! Itu tadi test ride kita dengan Nova Blast 2. Buat gua pribadi yang menurut gua sangat mengesankan itu di bagian pot di tengahnya nih, Ti. Karena gua ngerasa ada trampolin efeknya ketika gua menapak ke aspal. Nah jadi kalau misalnya bisa dibilang gitu ya Dis, maksudnya bounciness-nya itu nggak cuma di bagian belakang gitu ya. Jadi traksinya itu nggak cuma di bagian belakang fans, tapi kerasa juga di bagian tengah sampai ke depan sepatunya gitu. Terus apalagi nih Dis yang lo rasain nih ketika nyobain si Nova Blast 2? Nah untuk midsole-nya sendiri ini squishy banget, itu empuk banget tapi tetap stabil gitu ya. Nah lalu untuk fitnya menurut gua ini Asics banget lah, jadi nggak super wide. Di bagian depannya itu juga sedikit narrow. Ya lo tau lah, kalau misalnya lo udah pernah pakai sepatu Asics sebelumnya, ini tuh lo akan familiar banget karena cukup mirip dengan Gel Kayano atau sepatu Asics lainnya. Nah, menariknya nih Dis ya, walaupun emang tipe sepatunya Asics itu pointy gitu ya, kalau misalnya kita bisa bilang, tapi buat kaki gue yang agak lebar ini, gue ngerasa nggak pernah ada masalah gitu sama sepatu-sepatunya Asics itu, terutama di bagian depan. Lecet pun enggak, terus ngerasa terlalu sesek atau kayak terlalu tercekek gitu, kayaknya enggak juga sih kaki gue. Nah, mungkin satu emang mungkin dari pemilihan size-nya juga gitu ya, dan mungkin emang pas aja kayak bentuk depannya gitu dibandingin pakai brand-brand lain gitu ya yang emang biasanya tuh gue agak kurang cocok sama sepatu yang emang depannya bentuknya tuh pointy gitu. Tapi hampir di semua sepatu Asics yang gue udah pernah cobain gitu ya, gue ngerasa ini fine-fine aja sih buat kaki gue. Nah mungkin nambahin dari lo nih Dis, gue setuju banget sama bounciness-nya gitu ya. Cuman yang gue sayangkan adalah gue kayak expect berbagai fitur lain gitu ya, atau fitur-fitur yang lebih atau ride feel yang lebih banyak di experience gua pakai Nova Blast 2 ini. Jadi mungkin selain bounciness-nya, gua tuh expect mungkin ada mungkin ada penambahan fitur lain yang misalnya gue bisa rasain gitu ya ketika gue pakai sepatu Nova Blast 2 ini. Tapi mungkin juga nih Dis, emang si Nova Blast 2 ini diciptain memang khusus untuk bounciness-nya aja. Jadi shoe designernya Asics emang fokus di bagian itu. Mungkin fitur-fitur lainnya bisa didapatkan di sepatu yang lebih premium ya. Benar gitu. Nah tapi overall gue suka juga seperti yang lo bilang tadi ya, selain bounciness gue suka banget bagian dalamnya. Ini lumayan plushy atau kayak lumayan empuk nih fams, terutama di bagian interior sepatu dalamnya gitu ya. Bagian lidahnya juga lumayan empuk tapi tetap tipis dan nggak ngeberatin. Nah Dis, dengan fitur-fiturnya ini mungkin gue bisa bilang gue bakalan pakai sepatunya sebagai daily trainer gue, dan mungkin di jarak-jarak lari kayak 5 km sampai HM kali ya, 21 km. Kalau lo? Gue sepakat sama lo, gue juga mungkin akan pakai ini untuk daily trainer dari 5K,
mungkin sampai half marathon, at least buat gue max, maksimumnya di half marathon. Menurut gue sepatu ini juga cocok buat kalian yang lagi cari sepatu dengan energy return yang responsif, dan yang asik Asics-nya nih, sepatu ini nggak malu-maluin juga kalau buat dipakai jalan setelah lo lari. Jadi kalau mau pakai ke mall atau mau cafe, masih masuk ke ibaratnya off the track style lo lah. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal mix and match sepatu nih Dis, nah ini juga bisa di mix and matchin karena colorway-nya juga ada lagi selain ini. Ini untuk yang signature colorway-nya Asics yang fall winter collection fans. Ini yang untuk yang seri ceweknya, dan yang Disra pegang itu untuk yang seri cowoknya. Selain ini ada colorway lain juga yang Asics bilang ini sebagai bagian dari kampanye mereka Celebration of Sports. Kita coba mau lihat dulu. Nah, satu lagi. Oke. Yes, ini yang seri Celebration of Sports ya. Jadi sepatu ini terinspirasi dari konfeti ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di outsole-nya ini bener-bener warna-warni banget. Sorry ini punya Disra udah kotor. Karena gue test ride-nya sebenarnya pakai sepatu ini. Jadi di bawahnya tuh bener-bener ngejreng lah, warna-warni banget. Kalau untuk yang edisi Celebration of Sports ini sebenarnya ngepasin di Olimpiade Tokyo yang dimana itu memang meriah banget, dan message-nya itu adalah membuat sports atau olahraga itu untuk semua orang. Nah, emang kayak yang tadi Disra bilang bener banget fams, ini warna-warnanya terinspirasi dari warna-warna konfeti, makanya warna-warni banget gitu ya. Terus ini untuk yang seri ceweknya, balik lagi yang gue pegang, sedangkan yang Disra pegang itu untuk yang seri cowoknya. Gak banyak beda sih ya Disra, mungkin yang punya lo agak lebih gelap, yang punya gue agak lebih terang nih bagian uppernya nih fams, sama beda di tali sepatunya aja. Yes. Itu tadi closer look kita dari Asics Nova Blast 2. Jangan lupa follow kita di semua platform sosial media. Selain di YouTube ini, kita juga punya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Spotify, dan juga Strava Club. Thank you for watching. Bye for now.